Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai diaspora India di Singapura. Pertama-tama, apa sih diaspora itu? Awalnya, kata diaspora hanya dipakai untuk menyebut orang-orang yang terusir dari negara asalnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, diaspora tidak lagi hanya merujuk kepada komunitas yang terpaksa pindah atau pergi dari negara asalnya. Saat ini, diaspora juga diperuntukkan untuk mereka yang tinggal di negara tujuan migrasi karena pilihan mereka sendiri atau bersifat sukarela. Beberapa alasan atau faktor pendorong dari adanya gerakan diaspora ialah karena adanya faktor pekerjaan, pendidikan, afiliasi, atau keluarga yang berada di luar negara asalnya. Migrasi internasional secara sukarela tersebut mencangkup beberapa jangka waktu, bisa permanen maupun sementara. Contohnya, tenaga kerja yang terikat kontrak, mahasiswa atau pelajar, ataupun diplomat dengan keluarganya. Dengan demikian, diaspora dalam kajian migrasi saat ini mencangkup semua emigran dan anak keturunan mereka yang masih mempertahankan ikatan komunitas dengan negara asal mereka. Ketertarikan kelompok kami dalam membahas topik ini ialah karena di kawasan Asia Tenggara, Singapura menjadi tempat tujuan terbanyak peringkat kedua sebagai tempat tujuan dari diaspora asal India. Pemerintah India menganggap bahwa Singapura merupakan salah satu tempat penting bagi diaspora mereka. Kebijakannya menyebutkan bahwa Singapura menjadi salah satu negara yang mendapat prioritas untuk mendapatkan dui kenegaraan. Perjalanan historis antara Singapura dan India berawal dari kedatangan Sir Raffles bersama dengan rombongan diaspora India. Salah satunya ialah bernama Naraina Pillai, yaitu seorang Hindu asal Penang. Ia tiba di Singapura pada tahun 1819 untuk mendirikan semacam pangkalan keamanan untuk perusahaan kapal East India. Singkat cerita, komunitas India dipekerjakan sebagai budak. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, Singapura yang menjadi negara maju menyebabkan gelombang migrasi India turut meningkat. Dari segi kebudayaan, masyarakat India adalah yang paling beragam sebagai komunitas etnis di Singapura. Sekitar 64% berasal dari Tamil. Oleh karena itu, Tamil digunakan sebagai salah satu dari 4 bahasa resmi di Singapura, selain Cina, Melayu, dan Inggris. Diaspora India di Singapura juga ada yang memegang jabatan penting sebagai kepala pemerintahan. Di sektor ekonomi, mereka juga turut bersaing dengan diaspora beretnis Melayu, khususnya di bidang yang menuntut keterampilan tinggi. Sementara itu, perkembangan budaya juga tidak kalah penting meskipun tidak dijelaskan secara spesifik oleh Dewan Komite Tinggi Diaspora India. Pihak pemerintah India seolah melakukan secara istimewa dengan memberikan catatan baik mengenai diaspora India di Singapura. Kata equal treatment adalah sikap pemerintah Singapura yang menelatar belakangi argumen utamanya. Namun ternyata ada perbedaan pendapat antara pihak yang menyatakan bahwa penjelasan sebelumnya hanyalah hal semu, karena tidak semua diaspora India mengalami masa senang atau hal positif ketika berada di Singapura. Sebab fakta di lapangan cukup mengejutkan. Di sana masih banyak permasalahan diskriminasi terhadap diaspora India. Survei terbaru mengungkapkan bahwa 60% keturunan India dan Melayu mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan. Selain itu, laporan BBC menyebutkan bahwa komunitas India juga dipersulit dalam penyewaan tempat tinggal di Singapura. Selanjutnya ialah urusan dui kenegaraan, juga bukan perkara mudah. Singapura mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah India. Namun dalam undang-undangnya, justru India tidak memperbolehkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan ganda. Artinya, jika diaspora India mendapatkan kewarganegaraan India, status kewarganegaraan Singapuranya harus dicabut. Tentu saja kondisi itu menjadi dilema tersendiri bagi diaspora yang ingin memiliki kewarganegaraan ganda.
Seperti yang kita tahu, hingga saat ini, India menjadi salah satu negara dengan penduduk yang paling banyak di dunia. Bahkan, pada tahun 2055 mendatang, diprediksi jumlah penduduk India akan melampaui jumlah penduduk dari Republik Rakyat Cina. Maka dari itu, sangat tidak diherankan jika masyarakat India seringkali melakukan migrasi hingga membentuk banyak sekali diaspora di negara-negara lain. Hal ini tidak terkecuali pada negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya adalah Singapura. Hingga saat ini, setidaknya telah lebih dari 670.000 jiwa di Singapura yang merupakan masyarakat India. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi aktivitas migrasi yang dilakukan oleh masyarakat India. Yang paling umum adalah kehidupan yang lebih baik dan juga memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Kualitas kehidupan yang lebih baik ini meliputi edukasi, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Singapura dipilih menjadi salah satu negara tujuan karena masyarakat India merasa bahwa Singapura telah menjadi negara keduanya yang memudahkan mereka untuk memiliki dua buah kewarganegaraan. Kemunculan masyarakat India pertama kali di Singapura ditandai dengan hadirnya Stopford Raffles pada tahun 1819 bersamaan dengan Naraya Pillai, seorang Hindu asal Penang. Raffles mendirikan pangkalan keamanan untuk perusahaan kapal East India yang kemudian menjadikan masyarakat India sebagai budak dan buruh untuk mengembangkan Singapura. Koloni-koloni ini mempekerjakan masyarakat India dikarenakan masyarakat India cenderung bekerja dengan harga yang lebih murah dan juga lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat Cina pada masa itu yang tidak dapat dibayar dengan harga yang murah. Akhirnya, migrasi dari India ke Singapura kerap berlanjut hingga saat ini. Pada era-era selanjutnya, banyak sekali narapidana dari India Selatan yang kemudian dikirim oleh para koloni ke Singapura untuk membangun Singapura itu sendiri. Selain untuk dijadikan buruh dalam pembangunan pangkalan keamanan kapal dan juga membangun Singapura, para buruh-buruh dari India ini dipekerjakan sebagai petani-petani karet di masa itu. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya Singapura merdeka. Kemudian, banyak sekali masyarakat India yang tetap menetap di Singapura maupun Malaysia dan tidak kembali ke India sehingga membentuk diaspora sendiri di negara-negara tersebut. Faktor pendorong lainnya adalah karena India memiliki angka kelahiran yang sangat tinggi, namun situasi di sana sangat sulit, sehingga migrasi menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kehidupan mereka bahkan hingga saat ini. Dilansir dari salah satu video YouTube, masyarakat India sendiri merasa sangat mudah untuk melakukan migrasi ke negara Singapura maupun Malaysia karena telah memiliki relasi yang banyak di sana dan memiliki sejarah yang sangat panjang di kedua negara tersebut, terutama di Singapura, sehingga masyarakat India dapat diterima dengan baik. Jadi, selain faktor-faktor internal dari kondisi masyarakat India sendiri pada waktu itu, adanya kolonialisme dan pembangunan Singapura sebagai negara modern menjadi alasan pendorong diaspora India ke Singapura sangat tinggi hingga saat ini. Ada beberapa faktor penarik yang mempengaruhi diaspora India di Singapura. Istilah diaspora pertama kali digunakan di Yunani kuno untuk menjelaskan ekspresi to sow widely yang artinya adalah menanam di lahan yang lebih luas. Kelompok imigran India pertama kali masuk di Singapura sekitar tahun 1819 sebagai bagian dari kelompok pekerja yang terdiri dari tentara, nelayan, pedagang, dan buruh yang dibawakan oleh Stopford Raffles. Kelompok tersebut menjadi inisiator tumbuhnya diaspora India di Singapura setelah masa kolonialisasi selesai. Kelompok diaspora India di Singapura apabila dibandingkan dengan komunitas diaspora lainnya merupakan yang terkecil, hanya dengan jumlah 9% dari populasi minoritas yang secara resmi diakui di Singapura. Sedangkan diaspora Cina dan Malaysia merupakan dua kelompok minoritas utama di Singapura dengan persentase sebanyak 13% dan 74%. Diaspora India di Singapura memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan kelompok diaspora yang lainnya, karena eratnya relasi di sejarah yang terbentuk dengan Singapura sejak kolonialisme. Maka kelompok etnis India di Singapura ini mendapatkan representasi politik yang cukup bagus. Faktor penarik yang pertama adalah adanya kesempatan kerja yang cukup mumpuni yang disediakan oleh Singapura bagi imigran, mayoritas pekerja profesional, manajerial, eksekutif, dan teknisi di Singapura yang merupakan golongan milenial.
Faktor penarik yang kedua adalah situasi sosial politik yang menentukan kondusif tidaknya keadaan suatu negara yang bertujuan bagi kelompok diaspora. Seperti yang sudah dijelaskan, situasi politik di Singapura telah mendukung representasi kelompok minoritas India melalui jabatan-jabatan politik sebagai akibat dari relasi historis kedua negara tersebut. Akan masuk terhadap pembahasan pengaruh diaspora India di Singapura terhadap India itu sendiri. Ikatan erat antara India dan Singapura memiliki sejarah yang berakar pada hubungan komersial, budaya, dan hubungan antar manusia yang kuat. Hubungan India dengan Singapura sudah terbentuk sejak era Kerajaan Chola, di mana hubungan tersebut terus berkembang hingga masa kolonial, di mana di zaman Sir Stamford Raffles pada tahun 1809 mendirikan stasiun perdagangan di Singapura pada rute Selat Malaka, yang menjadi koloni di bawah British India yang diperintah dari Kolkata dari tahun 1830 sampai dengan 1867. Koneksi yang diwariskan dari zaman kolonial ini tercermin dalam kesamaan institusi dan praktik, penggunaan bahasa Inggris, dan keberadaan komunitas India yang besar di Singapura. India juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Singapura pada tahun 1965. Presentasi etnis India yang sudah menetap di Singapura berjumlah sekitar 9,1% atau sekitar 350.000 dari 3,9 juta penduduk asli di Singapura. Selain itu, di antara 1,6 juta orang asing atau ekspatriat yang tinggal di Singapura, sekitar 21% atau sekitar 350.000 merupakan ekspatriat India yang masih memegang paspor India. Sebagian besar dari ekspatriat India tersebut melayani di sektor jasa, keuangan, IT, pelajar, konstruksi, dan kelautan. Singapura juga memiliki konsentrasi alumni Indian Institute of Technology atau IIT dan Indian Institute of Management atau IIM, di mana kedua institut terbesar di India ini memiliki alumni terbanyak di luar India, yaitu berada di Singapura. Nah, lembaga-lembaga ini dan juga asosiasi diaspora profesional India di Singapura lainnya berperan penting terhadap India dengan menandatangani MOU untuk mendukung digitalisasi dan inovasi di India dengan kerjasama melalui Singapura. Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyaksikan beberapa perjanjian antara Universitas Teknologi Nanyang dan lembaga-lembaga terkemuka di India untuk kerjasama di bidang-bidang seperti teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, blockchain, penelitian akademik, dan teknologi luar angkasa, saat Modi mengunjungi Singapura pada bulan Mei sampai Juni tahun 2018. Dengan kerjasama dalam joint ventures antara kedua negara tersebut, telah terdapat gelombang orang-orang profesional dari India yang bermigrasi ke Singapura, baik di sektor swasta maupun publik. Kehadiran ekspatriat maupun diaspora India di Singapura telah melembagakan kehadiran bisnis yang kuat yang bermanfaat untuk meningkatkan konektivitas bisnis dan ekonomi kedua negara. Dari bidang sosial budaya, kehadiran komunitas India bersama dengan sejarah yang kaya terjalin dengan budaya membuat hubungan India dan Singapura sangat luar biasa. Karena kehadiran diaspora India yang dominan dan sebagian besar mereka berasal dari wilayah Tamil Nadu, pemerintah Singapura menjadikan Tamil sebagai salah satu bahasa resmi Singapura di samping bahasa Inggris, Tionghoa, dan Melayu. Oleh sebab itu, India dan Singapura menandatangani MOU tanggal 5 Februari tahun 1993 tentang kerjasama di bidang seni, warisan, arsip, dan perpustakaan. India juga mendirikan Indian Heritage Center, di mana lembaga tersebut akan memperkenalkan kekayaan budaya India kepada orang-orang Singapura non-India dan juga akan meningkatkan lebih banyak lagi keterlibatan orang-orang India Singapura dalam pelestarian budaya leluhur mereka. Dalam hubungan strategis kedua negara ini, hubungan budaya selalu menjadi yang terdepan, baik itu dalam hubungan politik, ekonomi, atau pertahanan. Pentingnya kehadiran budaya yang luas dan identitas satu dikutip berkali-kali dalam seminar dan konferensi. Salah satu distrik di Singapura yang bernama Little India merupakan salah satu distrik terpenting di Singapura, di mana Little India sendiri sebagian besar dihuni oleh komunitas India, di mana saat ini Little India itu telah menjadi tempat bagi para imigran India untuk mengadu nasib yang lebih baik di Singapura. Di Little India sendiri terdapat banyak bisnis dan toko di mana barang-barang produksi India sendiri dijual di Singapura dan didistribusikan lagi ke berbagai negara di Asia Tenggara itu ya melalui Little India itu sendiri. Diaspora India di Singapura. Yang pertama adalah tingginya tingkat permintaan atas pekerja dari India yang dibutuhkan untuk perkebunan karet dan timbang rumah. Dan kemudian untuk pekerjaan konstruksi dan bangunan sehingga meningkatkan produktivitas dan perkembangan struktur di Singapura. Kedua adalah juga adanya bebas tarif dari Singapura ini
para pedagang dari India berperan penting dalam membangun ekonomi lokal dan dalam menciptakan dan memelihara ikatan ekonomi dengan pemukiman Salat dan anak benua lain yang merupakan settlement-settlement dari diaspora India yang lain. Selanjutnya adalah karena banyaknya para diaspora berpendidikan bahasa Inggris di Singapura yang tertarik untuk membantu mengelola Singapura sebagai pegawai negeri, guru, penerjemah, juru tulis, dan pengacara, kemudian menjadi peran besar atas perkembangan edukasi maupun segi legislatif di Singapura. Kemudian, karena tingginya tingkat penggunaan bahasa Inggris oleh orang India yang mencapai 42% dibandingkan dengan Cina dan Melayu, kontribusi ini dianggap pemerintah Singapura sebagai kontribusi yang besar, dan pemerintah Singapura sendiri memberikan bahasa Tamil sebagai salah satu dari 4 bahasa resmi di negara Singapura tersebut. Dan juga karena peran-peran diaspora India di Singapura ini dalam perkembangannya, etnik India menjadi aktor penting sehingga banyak diaspora yang memiliki otoritas maupun influensi tinggi di Singapura. Dapat ditarik kesimpulan bahwa India sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar kedua di dunia menjadi salah satu faktor yang mendorong penduduknya untuk merantau keluar wilayah negara, baik untuk belajar, bekerja, atau menetap dengan harapan kualitas hidup yang lebih baik. Singapura sebagai negara maju menjadi tujuan para diaspora India. Selain faktor ekonomi seperti pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi, maupun lingkungan yang lebih baik, juga disebabkan karena historis hubungan baik kedua negara, yang dapat memudahkan diaspora India untuk memiliki 2 kewarganegaraan. Singapura menjadi salah satu negara yang mendapat prioritas 2 kewarganegaraan dari pemerintah India. Keberadaan diaspora India di Singapura memberikan timbal balik yang menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Berbeda dengan Malaysia, meskipun Singapura menjadi negara kedua terbesar tujuan untuk diaspora India, Singapura telah mengakui bahasa Tamil sebagai salah satu dari 4 bahasa resmi Singapura. Diaspora India sudah menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Ada yang memegang jabatan penting sebagai kepala karena kemampuan bahasa Inggris mereka. Sehingga tidak mengherankan bahwa Singapura merupakan patokan pemerintah India dalam menentukan pengambilan kebijakan diaspora negaranya. Namun naasnya masih saja ditemukan diskriminasi diaspora India di Singapura. Tidak jarang komunitas India atau ekspatriat India dipersulit dalam penyewaan tempat tinggal karena culture yang tidak sesuai dengan penduduk lokal. Contohnya saja seperti budaya kebersihan. Culture orang India mengenai kebersihan terkadang masih sulit ditoleransi oleh penduduk yang tidak biasa dengan kondisi atau budaya demikian. Selain itu, masalah duit kewarganegaraan dari kebijakan pemerintah India untuk Singapura yang tidak sesuai praktiknya di lapangan. Dalam hal ini, kelompok kami memberikan rekomendasi kebijakan untuk lebih menyesuaikan kembali aturan-aturan atau syarat yang dapat dipertimbangkan mengenai duit kewarganegaraan, baik dari konstitusi Singapura maupun India. Karena mengingat posisi geopolitik Singapura tidak dapat membiarkan warga negaranya pada saat krisis nasional, duit kewarganegaraan pada kenyataannya menimbulkan banyak resiko. Hal-hal demikian yang sebenarnya ingin diminimalisir oleh pemerintah Singapura. Jadi seharusnya duit kewarganegaraan itu tetap bisa dimiliki oleh diaspora, namun dengan syarat atau ketentuan yang telah disepakati oleh kedua negara.